Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Salsabila Algani dengan NIM 2403135. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar coding, yaitu mengenai program pengurutan larik atau array sorting. Apa itu sorting? Jadi, sorting atau merupakan eh, konsep dari larik atau array di mana larik itu merupakan kumpulan variabel dengan tipe data yang sama yang disusun secara berurutan dalam memori komputer menggunakan satu nama variabel yang sama. Kemudian struktur indeks. Setiap elemen dalam larik yang kita akses itu menggunakan nomor indeks yang biasanya dimulai dari angka 0 dalam bahasa pemrograman modern. Nah, untuk metode pengurutan ini ada tiga. Yang pertama, bubble sort, ada selection sort, insertion sort. Nah, bubble sort itu membandingkan elemen tetangga dengan menukarnya jika posisinya salah. Kemudian, eh, untuk selection sort itu mencari elemen terkecil dengan menukarnya ke posisi awal satu persatu. Kemudian untuk insertion sort itu menyisipkan elemen ke posisi yang tepat seperti menyusun kartu. Nah, selanjutnya adalah algoritma bubble sort. Nah, di mana analogi gelembung dinamakan bubble sort. Kenapa? Karena elemen-elemen besar akan mengapung. Nah, ke posisi akhir larik seperti gelembung udara yang naik ke permukaan air. Makanya namanya disebut dengan bubble sort. Kemudian bubble sort ini dia tuh sangat cocok untuk pemula karena logika pemrogramannya sederhana dan mudah diimplementasikan. Kemudian untuk langkah-langkah logika, yang pertama ada iterasi, yaitu maksudnya dimulai dari elemen yang pertama hingga nanti elemen terakhir. Kemudian perbandingan, di mana di sini membandingkan nilai elemen saat ini dengan elemen sebelahnya. Jadi dia akan membandingkan elemen mana yang lebih besar dengan elemen sebelahnya untuk pengurutan. Lalu ada pertukaran. Nah, pertukaran ini jika nilai yang di kiri itu lebih besar dari kanan, maka posisinya akan bertukar. Kemudian yang terakhir adalah pengulangan. Maksud pengulangan ini adalah mengulangi proses hingga seluruh larik tersebut tersusun secara terurut atau ascending. Kemudian visualisasi data, transformasi larik. Nah, visualisasi itu mempermudah pemahaman bagaimana data berpindah dari acak menjadi teratur. Jadi prosesnya itu ada yang pertama yang acak, kemudian memproses, baru dia menjadi terurut. Kemudian studi kasus atau input user. Nah, kita misalnya menginput awal itu ada angka yang secara acak. Misalnya ada 10 buah angka seperti contoh pada PPT saya. Kemudian akan hasilnya, outputnya itu akan menghasilkan angka yang berurut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, jadi program ini akan melakukan iterasi berulang untuk memindahkan angka 10 ke paling kanan dan angka 1 ke paling kiri. Kemudian implementasi kode atau Python. Nah, ini merupakan contoh nanti jika kita menggunakan program ini menggunakan DC++. Jadi untuk penjelasan kode, loop pertama itu dia akan mengontrol jumlah lintasan. Kemudian loop kedua melakukan perbandingan dengan tetangga, kemudian terakhir swap. Itu pertukaran variabel menggunakan teknik tuple unpacking Python. Kemudian efisiensi algoritma, di mana bubble sort ini dia kurang efisiensi karena dia emang agak lama. Kemudian untuk yang quick sort itu sangat efisien, cepat. Kemudian ada data terurut. Nah, ini merupakan lebih kasus yang terbaik. Nah, meskipun bubble sort ini mudah dipelajari, tapi tidak disarankan untuk jumlah data yang besar atau data yang jutaan. Nah, mungkin sekian materi mengenai larik array atau sorting. Selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana contoh program mengenai larik ini.
Nah, berikut merupakan contoh em, dari program larik atau larik array. Nah, pertama itu ada inline seperti biasa, kemudian in R. R ini array 100, n, i, j, temp. Kemudian printf itu kita masukkan jumlah data. Misalnya di menitnya ada 10. Kemudian ada scanf. Kemudian printf masukkan percentage angkanya. Kemudian ada scanf. Nah, kemudian baru masuk pada proses pengurutan atau bubble sort ini. Nah, setelah itu printf. Nah, printf yang terakhir itu adalah hasil dari pengurutannya. Mungkin kita coba runkan. Setelah kita runkan, maka akan keluar di bawahnya jumlah data. Misalnya kita akan memasukkan jumlah datanya ada 10. Sebentar, ada kesalahan, kita ulang lagi. Nah, ini setelah kita masukkan runkan, maka akan muncul masukkan jumlah data. Misalnya kita masukkan 10. Nah, kemudian akan disuruh masukkan 10 angka. Yang kita baca, misalnya dari 4 titik 3 spasi 9 spasi 7 spasi 5 tuh 6 8 10 2. Bentar. Nah, maka hasil pengurutannya akan keluar secara berurut.
Tak ulang lagi karena tidak terlihat. Jadi, masukkan jumlah data 10, enter. Jadi, masukkan 10 angka. 10 angka misalnya kita acak 4, 3, 9, 7, 5, 1, 6, 8, 10, 2. Nah, ini sudah 10 angka. Jadi kita enter, maka dia akan mengurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, seperti ini. Mungkin sekian penjelasan materi saya mengenai program Larik Array ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.